Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis sketsa, kuliah sketsa dan still life kampus lukis Painting Explorer. Ada satu teknik yang dapat digunakan untuk membuat still life, yaitu teknik pointillism. Kemarin kita sudah mempelajari seni lukis pointillisme ya di kuliah seni lukis elementer. Nah, sekarang pointillisme yang dipakai untuk still life dengan nuansa drawing. Nah, kalau kemarin kan nuansanya seni lukis. Selain itu, malam ini kita akan melihat sketsa karya Mbak Bari dan juga karya Mas Miftah. Baik, kita presensi dulu rekan-rekan yang ada di kelas kuliah seni lukis, kelas sketsa dan still life maupun elementer dan juga advance, yaitu ada Mbak Bari Rusmi, mahasiswi yang sangat kuat ya skillnya ya. Kemarin membuat lukisan dengan kuas, dikirimkan di kuliah seni lukis advance. Saya pakai contoh juga ya kemarin untuk kuliah seni lukis elementer, sangat menarik ya. Mbak Bari ini seniwati dari Jepara. Ada juga Mas Aim Reax. Selamat bergabung di Painting Explorer. Kita tunggu tugasnya. Ini Mas Aim ini dari Amerika. Amerika tepatnya mana saya belum mendapatkan informasi ya. Monggo mungkin Mas Aim bisa memperkenalkan diri. Semoga sekarang tidak sedang tidur ya, nggak tahu sekarang jam berapa ya. Sekarang di sini jam 8 malam. Mungkin di sana 8 pagi malahan ya, sedang kerja mungkin. Ada juga Mas Andi Asrianto, seniman painting explorer dari Jogja yang nanti akan bulan November ini. Mas, tolong bulan November tanggal berapa? Mas Andi ini mau pameran dengan Mas Mul. Kita bikin podcast lah menjelang pameran ya. Siapa tahu bisa mengundang teman-temannya. Ada juga Mas Badrul Zaman, seniman painting explorer dari Jepang. Mas Mul ini di Jogja yang akan berpameran bareng Mas Riyadi. Mas Miftah dari Korea Selatan. Mas Yan Wibowo. Kalau Mas Yan ini dari mana nggih? Saya sudah beberapa pekan ini tidak melihat karya Mas Yan. Mas Yan itu karyanya menarik ya, bentuknya, sudut pandangnya dan garisnya, terutama di sketsa. Mas Ahmad Fauzi yang karyanya semakin lama semakin kuat ya, mengambil bentuk-bentuk dengan deformasi, ada unsur naifnya, ada unsur dekoratifnya. Mbak Ikhwana kita juga masih menunggu, tetapi Mbak Ikhwana ini sangat-sangat sibuk ya. Mas Kustrita itu sibuk, punya waktu melukis itu hanya hari Sabtu dan Ahad ya, Sabtu dan Minggu. Mbak Ikhwana ini hanya hari Minggu karena beliau adalah dokter spesialis ya. Dan hari Minggu pun kalau dipakai untuk misalnya pergi bersama keluarga ya, berarti mungkin perlu mencari ini ya, lukisannya nggak usah gede-gede, bawa skateboard itu mungkin ya, sketchbook kok skateboard, malam skateboard, pakai sketchbook ya, buku sket itu, mungkin bisa lukisannya kecil-kecil nggak masalah ya. Ada juga Mas Andri Sofiansa ini sudah lama nggak memberikan sketsa. Mbak Nabiha Sahab juga, Mas Deko Srita ini senior painting explorer, Mas Congput dari Malaysia, dan Mas Anom Hamengkubudi yang selalu mensupport painting explorer dari awal ya, dari awal painting explorer berdiri, mensupport sekaligus belum pernah ketemu ya. Alhamdulillah dengan teman-teman sudah ketemu suatu saat, semoga bisa ketemu dengan Mas Anom Hamengkubudi. Baik, rekan-rekan, saya sapa juga yang sudah di kelas ya. Ada Mas Deko Srita malam, izin sambil dengerin, masih OTW. Oke Mas, hati-hati. Jakarta rame-ramenya sekarang ya. Mbak Bari sudah hadir. Mas Kosrita, Pak
Aim, sudah jam 3 pagi itu Pak. Wah, 3 pagi istirahat ya. Oke, tapi ya enaknya di YouTube ya, YouTube membership itu ini bisa diputar kapanpun ya, bisa diputar ulang kapanpun. Jadi tidak harus pas live. Mas Ahmad Fauzi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kosita, waktu ngobrol jam 18, sudah jam 12 ya. Berapa itu? 6 jam ya. Baik, rekan-rekan Painting Explorer, sebelum kita melihat karyanya Mbak Bari ya, kita eh, belum disiapkan. Kita lihat dulu materi kali ini ya untuk menambah tugas eh, still life ya, still life. Tugasnya kan belum belum terlalu banyak ya. Kita akan tambahkan tugas still life, yaitu uh, still life pointillisme. Gampang sekali memahaminya. Still life ya gambar bentuk ya, gambar bentuk. Pointillisme teknik yang dibuat dengan titik-titik ya, dengan poin. Still life ya, tepatnya mana tadi yang jam itu? Yang jam kok jadi nggak ada? Ya, yang jam yang di ini ya. Yang jam itu yang di uh, apa di sampul ya, di thumbnail ya. Nah, kita sambil lihat thumbnail lagi ya. Nah, ini ya. Ini salah satunya ya, di thumbnail ini adalah still life ya, gambar bentuk yang memakai teknik dot. Teknik teknik dot itu teknik titik ya, teknik dot. Nah, ini mana ini? Nah, kita lihat dulu. Nah, oke. Oke, gini ya. Nah, ini antara lain, yang lain ya. Jadi gelap terangnya itu teman-teman bisa mengurangi titik-titiknya. Biasanya teknik dot itu ya, teknik pointillist itu apa? Titik-titiknya sama. Besaran titik itu relatif sama ya, nggak sama persis, relatif sama. Karena memang untuk memperkuat kalau gelap hitam itu ya tetap di titik tidak di blok itu ya, tetap di titik-titik. Jadi di tengah-tengahnya itu ada putihnya, yang itu menjadikan teknik ini menarik ya. Tapi lama ya, makanya nanti nggak usah terlalu besar. Ini juga obyeknya buah-buahan ya. Bisa apa untuk membuat gelap terang ya, itu semakin gelap berarti titiknya semakin banyak. Ini juga lebih besar lagi nih titiknya. Kalau tidak terlalu besar malah bisa ini ya, semakin halus ya, seperti apa nih di komputer itu raster atau apa itu ya, yang titik-titiknya itu semakin kecil titiknya ya akan gradasinya akan semakin halus. Bahkan tidak hanya untuk still life ya, untuk lukisan, untuk drawing itu dengan objek-objek yang lebih kompleks ini kayak itu bisa juga. Ini ya tapi harus benar-benar sabar ya. Ini hanya untuk kaum penyabar teknik ini. Tapi mempesona ya. Siapa tahu teman-teman bikin still life 2 meter, sorry, membuat teknik dot, teknik pointillist ini lukisan 2 meter kali 1,5 titik-titik kabeh, wah gawe 3 tahun. Tapi begitu dua dia sampai tenan ya. Tapi harus dipersiapkan dulu sketsanya ya. Apa yang nantinya mau dilukis itu dipersiapkan. Itu bisa jadi punya satu dua karya tapi benar-benar bisa menggelegar ya, dan bisa diterima di di sana sini. Baik, teman-teman, maka kita bikin tugas nih. Kita uh,
kita bikin tugas still life dengan teknik pointillist. Nah, ini kita lihat dulu tugas kelas kita buat ya, tugas 29 berarti. Tugas 29. Still life pointillisme. Buatlah satu tugas still life ya, still life atau gambar bentuk dengan teknik pointillisme ya. Objeknya apa ya? Objeknya buah-buahan lah ya. Objek buah-buahan alatnya ya, materialnya ya. Material atau alat ya, alat dan bahan nyari sama ini ya. Pena ya, pena itu bisa drawing pen ya, pena atau drawing pen di kertas. Ukurannya kecil aja nggak apa-apa ya. Ukurannya karena ini mencoba aja. Ukurannya berapa? 20 kali 15 atau ya 20 sekitarnya. Minimal gitu aja ya. Minimal boleh yang kecil kan. Minimal 20 kali 15 cm, kecil aja kan. Kecil. Keterangan lihat video berikut ini. Nah, nanti kalau yang datang kemudian bisa melihat video ini. Mana tadi? Tugas. Nah, oke. Itu teman-teman tugas terbaru kita ya, still life pointillisme. Monggo kalau ada pertanyaan boleh ya, silakan. Sebelum kita melihat karyanya Mas Miftah dan Mbak Bari. Saya baca dulu. Hadir Pak, selamat malam semuanya. Jadi ingat zaman SD, teknik blok pakai kertas krep berwarna ditempel di kertas yang dilem. Teknik blok pakai kertas krep ya. Disobek dengan ditutul-tutul. Oh iya iya. Ya ya ya. Ini ya apa? Pointillisme tapi nanti warnanya pakai krepnya itu ya. Baik ya. Oke. Ini kalau saya teringat almarhum saya itu punya buku gambar gitu ya, yang isinya teknik pointillisme semua. Sayang sekarang sudah nggak ada ya, kayaknya hilang itu. Itu termasuk karya yang pertama kali menginspirasi saya untuk melukis ya, karena itu saya melihatnya ya ketika masih kecil kan, karya ayah saya. Baik. Oke, kita sekarang ke Still Life karyanya Mas Miftah ya. Saya suka Mas Miftah mencoba membuat kuliah ini ya, Still Life. Setelah kemarin beberapa kali membuat sketsa berhasil ya. Terus terang Mas Miftah itu perjalanan membuat sketsanya itu cukup panjang gitu ya. Tetapi saya lihat karya-karya yang terakhir ini sudah mulai mapan, mulai kuat. Nah, sekarang bagaimana dengan still life-nya? Apel, pisang, dan botol tahun 2023 ya. Gini, Mas Miftah ya. Kalau dari segi proporsi, karena nggak ada objeknya, mungkin kalau membuat still life ada bagusnya di
lampirkan juga fotonya ya, foto objeknya. Meskipun pas pas membuatnya itu yang dilihat objeknya ya, bukan fotonya. Nah, kalau kita lihat ya, mungkin ini sudah tepat dari segi proporsi ya, tapi nggak tahu karena ya pisang itu ya bisa ada yang besar, ada yang kecil. Air mineral itu juga bisa ada yang besar, ada yang kecil. Apalagi ini air mineral di Korea Selatan ya, kita nggak tahu persis. Maka kalau ada acuannya lebih enak ya. Nah, kalau kita lihat ini ya, gelap terang. Salah satu unsur yang terpenting di dalam still life itu ya, itu gelap terang. Nah, apa yang diperlukan ya di dalam still life ya? Pertama adalah proporsi, perbandingan satu objek dengan objek lain atau perbandingan satu bagian dengan bagian lain pada satu objek. Tapi kita nggak bisa melihat ini proporsinya udah benar atau tidak ya, karena kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Nah, yang kedua adalah komposisi. Nah, komposisinya ini kurang eh, kurang enak ya, kurang ritmis ya, terlalu eh, terlalu simetris ya. Ini di tengah, ini mepet kanan kiri terus ada pisangnya. Bisa jadi kan ini agak di sini terus pisang sama ini menyatu, ini agak menjauh. Ah, itu mengkomposisikan objeknya itu penting juga ya. Ini misalnya buahnya ini agak digeser ya ke sini. Jadi nggak semuanya nempel. Taruhlah botolnya ya, botolnya agak ke sini. eh, ini apel sama pisangnya oke lah di situ. Ini nggak terlalu ke tengah. Nah, itu bisa ya, semakin ritmis. Jadi eh, komposisi di dalam still life itu mesti seimbang. Nah, tapi yang namanya seimbang tidak selalu simetri. Bisa asimetri kan. Keseimbangan yang simetri itu kalau di sini 3 mangga, terus di sini 3 mangga, ya itu simetri. Kalau asimetri itu di sini ya, di sebelah kiri 3 mangga besar, di sebelah kanan ada 5 mangga kecil. Nah, itu bisa aja seimbang ya, tetapi tidak sebentuk ya, seimbang tapi tidak sebentuk. Berarti disebut asimetri. Nah, yang lain kita melihat Mas Miftah sudah membuat hal yang penting di dalam still life, yaitu cahaya. Ada kesadaran ya, paling tidak ya. Ada kesadaran membuat cahaya. Terbukti dengan apa? Terbukti dengan ada bayangan. Ada bayangan. Nah, sayangnya bayangannya ini itu tidak diimbangi dengan cahaya. Jadi kalau ada bayangan, mestinya ada daerah yang terkena cahaya. Kalau bayangannya segini kuat, mesti ya di daerah objeknya itu juga yang di atas terang, di bawah gelap kan. Misalnya ini pisang, di sini ada bayangan. Nah, bawah pisang ini ada bayangannya juga, tidak ngeflat. Ini kan masih ngeflat, hanya dibedakan dengan garis kan. Pisangnya ini dibedakan dengan garis, belum dibedakan dengan gelap terang gitu. Nah, apalagi misalnya ya, ini pisang di bawahnya gelap, terus yang agak atas ini terkena bayangannya ini. Nah, itu lebih menarik lagi. Ini juga, ini sudah sebenarnya sudah ada ya, di sini dikasih terang gitu ya. Tetapi di daerah gelapnya ini terlalu sama ya, terlalu ngeplet sehingga volumenya ini belum terasa. Nah, hal lain yang menarik dari karya ini apa? Bisa membuat refleksi. Ini kan ada refleksi warna pisangnya di air mineralnya ya, sehingga terasa bahwa ini adalah sesuatu yang memantulkan. Dan untuk menampilkan ini adalah sesuatu yang transparan, itu bisa jadi ada salah satu objek itu di belakang sana. Nah, misalnya ya, ini tadi di belakang. Nah, berarti di depannya itu ada bias ya, ada bias. Bias dari buah apel ini.
buah apelnya ini separuh atau seperempat gitu ya, tertutup botolnya, maka dia akan tampak lebih menarik karena ada transparannya. Ah gitu nggih. Eh, yang secara teknis ini penekanan yang kurang ya, masih ya oke lah ini pakai pastel, tapi pastel kan tetap bisa membuat detail ya. Misalnya ini daerah paling gelap, kasih detail dikit nggak apa-apa. Semacam bukan garis ya, semacam garis itu. Untuk benar-benar menunjukkan ada batas objek yang jelas ya. Misalnya tidak semua, kalau semua kaku. Ada beberapa kata kunci garis. Ya. Misalnya ini ya, ini sedikit, nah semacam ini, tetapi lebih diperkuat lagi ya. Itu nanti misalnya ini ya, detail ini. Ini kan beda kan antara tutup dengan tubuhnya botol ini biasanya ya bahannya beda kan. Yang satu transparan bisa jadi yang satu tidak ya. Atau yang satu lebih kuat, lebih tidak terlalu lentur, yang di sini lentur. Maka ini diberi penekanan yang berbeda. Diberi penekanan garis ya, semacam garis gitu. Nah, nanti akan terlihat beda karakternya. Karakter tutup dengan karakter tubuhnya. Nah, gitu ya. Itu ini sebelum saya nilai ya, kita baca dulu. Disobekin dengan ditutup. Oh ini kan ya, apa yang tadi teknik pointillis ya. Oke, B berani ya. B plus B plus ya B plus plusnya cilik ya. Itu kan. Iki B ya no tambah sithik aja. B ya, B plus ya. Tapi plusnya cilik ya. Uh, B plus ya. B plus yang bawah berarti ya. 66. B plus 66 ya. Oke Mas Miftah, ini Mas Miftah kalau benar-benar diperkuat ya, baik still life maupun sketsanya, wow menarik ya, nanti di lukisannya akan semakin kuat. Oke, sekarang kita ke Mbak Bari ya. Sketsa makam, sketsa makam. Ini satu, ini dua, wah ini keren ini. Ini tiga ya, ini keren banget. Wah, ini bentuk apa? Bentuk pohonnya ini. Ini teman-teman ya, contoh garis yang mengalir, tidak ragu, enak sekali nih. Kayak kayak wong dolanan pedang yang sudah benar-benar piawe itu. Ini titiknya ini juga enak ini ya. Semacam ada ritmis, set gede, tiba-tiba hilang di sini. Set titik-titik pial. Wah, sangat tenan iki apik tenan. Luar biasa Masya Allah. Mbak Bari hebat ya. Kemarin pas seni lukis advance dia juga membawa karya yang begitu luar biasa ya. Sekarang sketsanya pun nggak kalah. Kayaknya sudah tidak ada alasan ini. Mbak Bari mesti pameran tunggal ya. Pameran tunggal bisa yang lukisan-lukisan ya maupun sketsanya masih nyambung. Wah, apik banget ini loh. Ini kan wes kuat banget ini ya. Wah, apik banget. Sret. Ini antara tebalnya ya, antara tebalnya tiba-tiba hilangnya dengan ada teknik apa digores miring dry brush itu apik banget ini ya, gerakannya sudah luar biasa ya. Ini oke garisnya ya, tapi masih bentuknya ini masih apa ya, kurang kompleks lah. Mungkin ada tadi ya, misalnya ada
di sebelahnya ada pohonnya, terus di sini ada sedikit bayangan, nah itu akan lebih artistik ya. Ini atau mungkin di sini ada detail-detail cangkul misalnya kan gitu kan. Kuburan itu kan banyak pohon ya. Kuburan banyak pohon. Nah, kasih pohon, terus ada bayangannya di rimbunnya, menarik. Ini, oke, ini tekniknya. Nah, kalau persoalan garis Mbak Bari nggak ada masalah ya. Persoalan garis nggak ada. Cuma di sini ini agak aneh ya. Semacam ragu gitu ya, ragu. Ini apa? Belum terlalu teridentifikasi di sini semacam apa? Usek-usekan yang belum berbicara. Iki kok apa? Pohon lah apa itu belum terlalu berbicara. Terus saya nggak tahu makam di sana seperti apa ya. Mungkin kalau mencari yang ini ya, patokan atau apa, kijing atau patokan yang cukup berbeda-beda itu ya akan lebih menarik ya, lebih bervariasi gitu ya. Gitu ya. Ini jelas sih. Ini luar biasa ini. Ini Masya Allah ini. Hebat sekali. Mbak Bari, ayo kalau Mbak Bari kan di Seni Lukis Advance juga kan. Saya sangat menyarankan Mbak Bari untuk pameran ya, pameran tunggal. Silahkan kalau mau dimanfaatkan di kuliah Seni Lukis Advance itu ada tugas membuat proposal, pameran. Nah, itu dimanfaatkan aja. 94. Mungkin kalau setelah dirancang gitu ya, maka akan lebih terarah. Jadi gini Mbak Bari. Sebentar saya baca terus bagaimana Mbak Bari ini sudah saatnya pamerannya. Siapa? Terima kasih belajar mengenal lebih banyak media, betul Mas ya. Mbak Bari luar biasa ya. Jadi Mbak Bari saya sangat merekomendasikan untuk pameran tunggal. Mungkin nggak terlalu jauh dulu dari Jepara. Di Jepara kan banyak tempat juga ya. Atau kalau mau di Jogja juga nggak apa-apa. Nanti coba kita cari bersama ya tempatnya di mana. Ditentukan aja waktunya. Nyari, ambil kalender, tentukan waktunya, kapan pamerannya. Pertama di karang dulu atau diniatkan tanggal sekian bulan ini tahun ini. Tempatnya di sini. Nah, nanti kalau sudah ketemu itu perkembangan selanjutnya bisa diubah-ubah, misalnya galerinya yang dituju itu sibuk pada bulan itu, kita bisa mengundur atau memajukan tanggalnya, atau misalnya tidak bisa di galeri itu, kita bisa mengubah di galeri lain dengan tanggal yang sama, atau diubah galeri lain dengan tanggal yang berbeda gitu kan. Kalau sudah kita mulai dulu, kita berikan waktu dan tempat, itu insya Allah kita akan lebih fokus ya untuk berpameran. Itu teman-teman, semoga tidak ada yang terlewat ya. Kalau teman-teman ada yang mengirimkan karya, tolong saya dikabari agar tidak terlewat. Saya merasa sangat bersalah ini jika ada yang terlewatnya. Semoga tidak nih. Semoga tidak. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kuliah ini sampai akhir. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.